Halo, assalamualaikum, selamat pagi lur. Kali ini Jumat sehat, kita bersama Mas Satrio. Halo. Mas Resma dan Mas Sugeng. Ini sekarang Yoeleo ada temennya. Yoeleo merah sama Yoeleo biru muda. Ini apa Mas? R9. Ini R9 yang lebih aero. Ini punya Bos Satrio. Mas Sugeng pakai trek Emonda. Mantap ya. Wah, botolnya Culture ya. Culture lah. Bannya pakai apa ini? Turbo Cotton. Wah, Turbo Cotton terbaik lah. Mantap. Ini Mas Resma pakai frame apa Mas? Serap. Beli dari AliExpress. Aman ya? Aman. Di stikerin sendiri Walnago. Mantap. Jadi kadang itu kita senang sepeda dipacai dewe ben seneng. Ya, bener lah Mas? Bener itu. Soalnya kemarin itu Mas Resma salah satu yang mempopulerkan sepeda Genio Breaker itu 3 jutaan. Tapi di tangan yang tepat jadi menarik. Jet pump wheelset. oh. Novatec Jetfly, terus plesetannya ada Jet Pump. Wah, ini full komponen Cina AliExpress, Ya, bener Mas? Bener semua. Ini kerennya apa ini retrospek. Ini pakai Sensa Empire piro iki? 11 speed. 11 speed. Ini Sensa Empire 11 speed. Iki Bond Ranger yo. Cina juga. Enggak apa-apa. Yang penting seneng dulu. Ini full Cina. Oh, ini kecuali ini Sora. Ini saddle yo EC90. Handlebar juga AliExpress. Ini wheelset juga AliExpress. Ya. Berarti full AliExpress. AliExpress. Mantap. Jadi sekarang tuh kayak apa ya? Orang-orang itu sudah tidak alergi pakai produk Cina. Oh mirip Power Saddle ini. Power Saddle Specialized. Ditikung dulu. Nanti kita hari ini rute Sedayunan. Jadi kalau hari Jumat gitu biasanya rute Sedayunan sekitar kira toh 50 40 50 kilo. Jadi kira-kira 1 jaman lah, 1 jam lebih dikit buat menjaga fitness olahraga. Mantap. Ngenteni kancane sih. Selamat pagi Gus Ferdi. Halo. Mantap Kita Jaya. Gas tipis-tipis. Olahraga Jumat sehat. Tipis senando, iki tipis senando. Alon-alon. Jadi ini ra ngepit Den. Ya ngepit anggeran aja lah. Itu yang tadi serap AliExpress. Ini halo Pak Wadek, assalamualaikum. Pak Wadek itu pakai Hongfu dan Mas Pandu. Loh, Mas Pandu kok pakai RS lagi, Oh. Mas Pandu Garminnya baru ya Mas? Dijual wheelsetnya ganti. Oh, jual wheelset ganti Garmin ya Mas? Garmin kayaknya. Oh gitu. Ini juga pakai Hongfu frame Cina. Jadi frame Cina is good. 27 ya? Yuk, kasih yuk. Yuk. Nah, ini kecamatan perempatan Sedayu, belok kiri. Ini dari Jalan Wates ke arah barat, terus belok kiri. Di. Ayo Bapak. Nah, begitu belok kiri mana-mana kayak gini. Udah Sedayunan ketemu sawah-sawah. Ini rute saya biasa latihan cadence training lewat sini karena minim lampu merah. Ini sekarang sambil ngomong gini, speednya 38, AR 160, speed 37, AR 160-an. Bareng-bareng lur, mana-mana kayak gini. Jadi kalau teman-teman serius main road bike itu kalau bisa seminggu minimalnya 3-4 kali. Misalkan weekend yang halo Mas,
weekend yang rute panjang, hari biasa rute pendek, sekitar 1 jaman latihan cadence gitu. Itu buat menjaga fitness kita biar tetap fit. Jadi nanti weekend ketika sepedaan jauh, nggak ngap-ngap banget, lumayan enak gitulah. Nah ini teman-teman juga harus finish jam 8 karena setelah itu ada kerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi sepedaan tiap hari bukan berarti orang kerja lur. Ayo kerja terbelan. Teman-teman ada yang wira usaha, wira swasta beberapa, ada yang ngantor juga. Yo, menyempatkan pagi-pagi buat olahraga, raketang sebentar. Ya Pak ya? Yes. Enggak lah. Mas. Halo. Yos. Ngap-ngap. Lu tetap semangat berolahraga. Mantap. Jumat barokah. Amin. Ini sekarang speednya 40, KR 170. Sambil bonceng menikmati pemandangan. Lembe-lembe. 37, KR 179. Tarik. Mau belok, masukin lagi GoPro-nya. Ini sudah sampai alun-alun Kauman Bantul, kasihan. Kauman ya. Gimana Mas Ferdi? Mantap gas ya. Ditarik Mas Doni, tukang kompor. Gas. Ngap-ngap. Ayo Mas Yo. Mas Resma. Wah, gue sering gue kacamata gratisan nih. Gimana Pak Sugeng? Ini sah. Aman ya Pak Wadek? Kamu sih brosur lur. Wah, nempel aja. Ini sekarang jam 6.59, jam 7. Dapatnya 32 km. Nah, biasanya paling habis ini kita cari sarapan bentar. Nyoto-nyoto atau apa. Nanti segmennya bisa dilihat di Strava saya. Rutenya bisa di-download lur. Jangan lupa di-follow. Oh iya, saya kan apapun itu berawal dari mimpi. Mimpinya adalah kalau bisa tahun ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu nih. Arah balik speednya 34, KR 160. Kalau HR-nya terjaga itu masih bisa sambil ngobrol, sambil ngomong. Nih sekarang jam 7.20, sudah finish 40 km. Ya alhamdulillah average-nya dapat 31. Nah, habis ini kita sarapan dulu, nyoto soto sapi. Nah, ini soto Pak Marto. Mungkin besok teman-teman ada yang usaha kuliner mau ngajakin Mas Doni ayo makan sini mampir. Wah, siap. Wah. Habis quest ngopi-ngopi lur. Bersama Mas Pandu dan Mas Satrio. Mantap. Mas banyak yang tanya Mas, gimana kalau frame ACM dan apa ya? Frame ACM gitu ya. Jadi kan apa ACM itu ada dua katanya, gimana Mas? Ada yang tiruan sama yang emang bikinan Cina. Penjelasannya gimana Mas? Jadi sebenarnya ACM itu kan istilah aja ya. Biasanya all China made gitu kan. Jadi, tapi ada yang bilang all counterfeit juga. Nah, atau yang counterfeit. Nah sebenarnya kalau yang made in China-nya sendiri sebenarnya no issue. Bagus ya. Dengan tanda kutip ya bahwa frame-nya tuh ada yang menjamin. Jadi brand apa sih yang bawa atau siapa sih yang bawa. Nah itu dengan adanya itu bisa dipastikan semuanya udah
menjalani tes gitu. Jadi ketika kita ngedesain, manufacturer itu ngedesain, itu pasti udah ada tes impact test dan lain-lain. Walaupun beberapa manufacturer tidak sampai ke UCI license karena kita belum punya tim balap di UCI. Karena Continental ya. UCI baik Continental atau World Tour, jadi memang belum. Jadi misalkan saya beli frame-frame yang dari AliExpress, itu kan biasanya kalau teman-teman yang di Indonesia yang isu adalah wah ini frame-nya sudah UCI belum. Ya biasanya tuh UCI itu kan salah satu syarat kalau pengen teman-teman mau ikut balapan. Nah tapi kalau misalkan kita hobis apa mau ikut balapan gitu, kan biasanya kebanyakan kan ya sebenarnya wes happy aja ya. Kalau bisa dapet yang sudah ada UCI-nya lebih baik. Cuman kalaupun belum, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keamanan dari frame itu sendiri. Asalkan dikeluarkan oleh pabrikan yang punya, yang memang berani menggaransikan frame-nya tersebut. Frame-nya oke gitulah ya. Jadi UCI sendiri, UCI regulation itu yang udah ada stiker-stiker UCI approve itu hanya untuk regulasi supaya bentuk sepeda itu nggak macem-macem. Oh jadi kayak standar ya. Bentuk jadi, sepeda harus kayak gini gitu. Harus kayak gitu. Seat stay-nya harus gini, harus ada seat stay-nya. Terus chain stay-nya harus seperti ini. Terus dari bottom bracket ke depan maksimal berapa senti. Nah itu aja regulasinya UCI itu menjaga supaya bentuk sepeda itu seperti itu, nggak terlalu macam-macam. Ya contohnya triathlon kan. Triathlon sekarang bentuknya udah macam-macam, ada yang langsung lurus apa semua. Nah itu ada yang nggak ada seat stay-nya juga. Nah itu regulasinya UCI. Dan juga berat limit. Cuman ya alangkah baiknya kalau sudah bisa kita beli, dapat yang sudah ada stiker UCI-nya, itu lebih baik, pasti lebih baik. Karena memang kalau mau ikut balapan ya tinggal balapan gitu loh. Cuman kalaupun belum, sebenarnya nggak ada masalah asalkan dari segi keamanan ya. Dari segi keamanan nggak ada masalah asalkan si manufacturer itu berani menggaransikan bahwa frame ini oke gitu loh. Gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat di produk paling barunya spesialis yaitu Atos itulah. Itu di deskripsinya paling bawah don't tell the UCI. Karena dia emang tidak standar UCI, karena dia beratnya di bawah 6,8, yaitu 5,9 atau berapa ya? Kayaknya 5,9. Jadi emang dia kadang tuh pabrikan besar pun bikin sepeda bukan yang murni buat race, karena buat kesenangan dan hobi aja gitu loh. Ya, karena yang penting kan sepedanya. Baliknya tuh ke situ. Jadi apapun itu kan ya kita pengennya dapatnya value-nya kan. Jadi value bersepedanya itu tetap. Nah, cuman kalau yang pengen pakai sesuatu yang premium ya silahkan, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau memang pengen fungsi yang sama, mungkin dengan harga yang lebih oke gitu ya, dan nggak mau bayar premium ya nggak masalah, bisa ada opsi juga gitu. Jadi sebenarnya marketnya terbagi, jadi nggak usah ngoyo-ngoyo atau pengen yang itu gitu ya. Sebenarnya kalau menyesuaikan aja, justru yang penting uang tabungannya bisa beli trainer, beli apa, akhirnya kan latihannya jadi lebih banyak kan gitu. Bisa beli yang lain. Saya pun dulu awal-awal kan pakai sepedanya Polygon, terus pernah juga pakai Hongfu. Hongfu itu kan pabrikan Cina, jadi gara-gara dulu saya pakai, terus ada teman-teman tuh kayak Pandu pakai, Amal pakai, Pak Wadet pakai, jadi sekarang tuh kayak orang-orang teman-teman yang pakai sepeda Cina tuh udah nggak alergi, udah banyak. Apalagi sekarang ada Elves itu juga bagus itu. Terus apa mana ya, kemarin teman-teman ada yang pakai Serap yang Avenger tuh Hongfu. Pandu selama ini pakai Hongfu aman tuh? Aman mas. Aman ya, malah banter terus ya dia nanjaknya. No issue ya, nggak ada masalah ya. Adanya itu. Iya sih. Macam ini sepedanya. Karena bagaimanapun pakai sepeda karbon itu enak, dan kalau misalkan kita mau pakai yang pabrikan yang yang udah terkenal gitu lebih mahal, bisa 3 kali lipat ya harganya. Akhirnya kita cari karbon alternatif. Ya walaupun waktu itu kita ketemu Mas Azrul yang dia aja bilang bahwa 90% ke atas frame karbon itu buatan Cina dan Taiwan kali ya. Jadi intinya supaya kita dapat experience dari carbon fiber, kita ya ada beberapa brand yang menawarkan
ini loh kalian bisa dapetan experience untuk rasa carbon fiber, cuman nggak harus bayar premium untuk brandnya gitu. Kalau yang kita di Indonesia sendiri ya ada dari Mas Azrul, ada Wednesday, terus Polygon juga punya ngeluarin yang kayak gitu-gitu. Terus kalau ya saya sendiri dari Yoleo ya memang kita OEM dan kita bikin juga untuk itu. Jadi experience untuk bersepedanya itu yang sebenarnya bisa jadi fokusnya ke situ gitu. Jadi sebenarnya apapun sepedanya, yang penting bersepedanya kalau kata Mas Doni kan gitu kan. Balik ke situ lagi. Justru dengan apa ya, sisa-sisa uang yang ada itu kan kita masih bisa nabung buat yang lain gitu. Jadi ya kalau istrinya minta masih bisa, cuman kalau memang uangnya lebih nggak masalah gitu kan. Istrinya minta Mas. Nanti Mas. Amin. Semoga Mas Pandu disegerakan ya. Yang kedua paling berat ya. Kalau berat sepeda ya wajar. Kalau berat itu, kalau teman-teman ngomong berat itu mahal, bisa dikatakan mahal karena makin enteng itu spare part makin mahal. Dan nanti misalkan kita udah mentok nih Dura-Ace, nanti mau dientengin lagi harus pakai yang enteng, misalkan THM, nanti cranksetnya aja wes 20 atau wheelset nanti harus yang apa ya, yang extra light, apa yang enteng-enteng banget. Kalau ngejar enteng itu emang ya mahal sih. Cuman kalau tujuannya emang bikin sepeda karbon yang enak dipakai, itu kalau menurut saya sih 7-8 kilo tuh udah enak. Tinggal kita apa ya, menikmati. Bahkan saya pernah ketemu orang temen kemarin belum lama, dia udah punya hampir semua merek sepeda. Dia punya Giant, Trek Specialist. Pada akhirnya dia bilang, wah nganu Mas, saya bosen gonta-ganti sepeda. Akhirnya saya pakai satu, dimaksimalin, dinikmatin, dan yo di-enjoy aja. Akhirnya ya sepedanya akan kerasa enak juga. Karena kalau kita sering kayak gonta-ganti sepeda nggak cocok ya kita nggak akan nemu feel-nya yang kayak in gitu loh. Kayak sepeda itu kan kayak bonding juga kan Mas. Betul. Apalagi yang masih umur 30-40 gitu, yang memang badannya sendiri masih bisa ngikutin, masih fleksibel lah. Jadi ya memang frame-nya harus pas ya, ukurannya harus pas. Iya, kalau itu pastilah. Untuk micro adjustment-nya sendiri sebenarnya dari badan sendiri masih bisa. Jadi kayak apa ya, kalau istilahnya elastis ya, badan tuh kan elastis, bisa menyesuaikan gitu. Makanya kalaupun kita fitting, nggak bisa fitting sekali itu gitu. Jadi iya benar-benar 2-3 kali sebenarnya yang aman. Jadi yang pertama fitting size sepeda supaya tahu size-nya, terus handlebarnya. Terus dipakai dulu kan? Pakai dulu. Nanti itu fitting yang selanjutnya micro adjust ya. Micro adjustment-nya kayak naik turun seat post. Adaptornya naikin berapa lagi atau bisa diturunin stemnya. Habis itu seat post-nya. Nah, itu penting. Kalau dibilang penting. Penting banget ya. Nah, penting banget. Nah, cuman harus disediakan juga dananya kan untuk itu gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya beli sepeda itu bukan cuma beli sepedanya aja gitu loh. Jadi sampai kalau memang mau nyaman bener, itu ya harus sampai ke bike fitment-nya itu harus diperhatiin. Nah, cuman kadang-kadang kalau yang tadi ya balik ke masalah berat, orang lupa bahwa yang paling penting adalah overall weight-nya, overall bike system weight gitu. Total. Jadi kalau kita ngomong berat sepeda itu bukan hanya berat sepedanya aja, cuman berat badan kita itu juga pengaruh. Nanti kan kalau misalkan udah ngomong power FTP itu kan dibaginya sama berat badan dan berat sepeda ya. Jadi kalau misalkan apa ya, sepedanya enteng banget, cuman badannya kita ya nggak mau ngurusin gitu, nggak mau diet, ya tetap berat ya. Ya kayak toleransi kita terhadap spending itu bisa seperti apa ya? Karena contohnya kalau sepeda berat udah 7,5 atau udah 8 gitu, ya 8 lah katakan. Udah enak lah ya. Udah oke gitu kan. Mau ngurangi 500 gram itu kan nggak kurang dari 5 juta lah minimal kan. Boros. Sedangkan kalau misalnya berat badan kita masih kayak saya sekarang ya, idealnya 65, tapi sekarang beratnya 77. Jadi ada 12 kilo itu spare. Nah, itu udah lebih dari satu sepeda itu. 500 gram, kalau untuk ngurangi 500 gram, kalau saya beli spare part harga 5 juta katakanlah, saya taruh uangnya di kotak gitu ya, ini 5 juta. Saya dalam seminggu ngurangin berat badan 500 gram, itu uangnya jadi bonus buat saya, itu saya lebih milih itu gitu loh. Apalagi nanti bisa turun lebih gitu. Nah, jadi overall weight sistemnya pada akhirnya udah jadi lebih bisa lebih ringan gitu. Kayak sekarang berat sepedanya 8 ditambah 77, itu udah berat ya.
Jadi lebih baik ngurangin dulu itunya. Nah, kenapa pro pembalap yang udah pembalap itu ngurangin sampai berat sepeda ya? Karena berat badannya udah optimal. Kalau berat badannya udah maksimal, ya untuk mengurangin overall weight sistemnya itu mau nggak mau harus sepedanya yang lebih ringan gitu. udah nggak bisa. Cuman kalau kita masih bisa ngurangin berat badan, ya berat badannya dulu dikurangin gitu. Weight berapa lu? 64 mas sekarang. 64. Saya juga saat ini sekitar 63, 64 gara-gara apa ya? Mungkin kalau udah semakin kita tambah usia, itu metabolisme badan itu makin rendah. Jadi kita makan sedikit tuh cepat gemuk. Nah, itu kita kayak harus menjaga ya. Kayak misalkan dikurangin gulanya. Sebenarnya kalau misalkan kita seriusin main road bike itu banyak manfaat baiknya buat kesehatan kita. Bismillah lah. Kalori defisit ya, jadi defisit terus. Oh iya, yang penting jangan kalori yang masuk jangan melebihi kalori yang kita bakar. Tinggal disesuaikan kira-kira kita mau defisitnya berapa gitu. Dan mungkin lebih baik kalau ya itu tadi paketnya tuh sama bisa ke nutrisionis, jadi tanya sekalian. Iya, gitu. mungkin kalau yang sudah ada dananya kali ya. Sama kayak yang tadi yang bike fitting itu kalau misalkan ada dananya bisa ke bike fitter, itu emang pakai komputer gitu. Cuman kalau misalkan tidak ada dananya, bisa di adjust sendiri. Ada video panduannya, ada kayak misalkan kita menyesuaikan seat post, menyesuaikan lebar handlebar, panjang pendek stem, itu kalau pas nemu pakai sepeda apa aja itu bisa enak kok. Iya, jadi ya itu tadi intinya sih menyesuaikan ya dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau memang yang bisa premium terus semua dibeli fitmentnya dapet, terus bisa apalagi bisa ke nutrisionis untuk konsultasi kira-kira kalau mau turun berat badan intake-nya harus gimana, terus olahraganya harus gimana. Karena kan kalau kita terlalu ngoyo juga, kita terlalu nge-push diri sendiri, pada akhirnya kita makannya malah lebih banyak ya dong. Iya. Itu juga penting. Jadi istilahnya kalau wong Jawa itu yo sak madio aja lah. Nanti kita punya sepeda apa aja dinikmatin, dimaksimalkan. Oke, terima kasih Mas Satrio, terima kasih Mas Pandu. Nah, ini Yoeleo-nya R9. Ini integrated handlebar juga, kabelnya masuk. Saya pakai R12. Ini adalah Hongfu. Enggak apa-apa. Apa? R69. Kita temen-temen pakai produk Cina-Cina tapi oke lah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih Lur. Oh iya, kalau temen-temen mau info gobar itu follow Instagram saya Doni Adika. Biasanya saya umuminnya di situ. Terima kasih Lur. Assalamualaikum. Cuci mas. Wah. Di tempatnya Mas Willy bisa nyuci sekalian ya? Bersihin bisa. Kalian mau setting di itu nya bisa kan ya? Bisa.